Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Anak-anakku kelas 10 IPS ya. Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kita berharap semoga badai segera berlalu ya. Semoga badai yang ditimbulkan virus corona tidak meninggalkan banyak kerusakan. Oleh karena itu sedikit ibu himbau ya, selalu ikuti imbauan pemerintah dengan senantiasa berdiam diri di rumah ya. Oke, kita hari ini masih melanjutkan tentang pembelajaran kita pada pekan yang lalu ya, yakni masih tentang seputar penelitian sosial ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas secara garis besar langkah-langkah penelitian yang dibagi dalam 3 tahapan ya, yaitu pembuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. Kemudian yang akan kita bahas juga pada hari ini yaitu tentang macam-macam penelitian. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari jenis penelitian ya. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan. Kemudian jenis penelitian berdasarkan metode ya. Ini anak-anak bisa lihat di dalam bagan ini ya. Jenis penelitian berdasarkan metode ada 3, yaitu penelitian historis, eksperimen, dan observasi. Kemudian jenis penelitian berdasarkan pemberian informasi ada 3, eksploratif, deskriptif, dan juga eksplanasi. Kemudian jenis penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan ada 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya ada 3, yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan perpustakaan. Sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa jenis-jenis penelitian ini sangat banyak sekali ya. Kita tidak bisa menjelaskan satu-satu mungkin, tapi nanti kalian bisa buka di dalam buku dan di dalam LKS ya. Apa saja pengertiannya ini ya. Kemudian selanjutnya kita bahas adalah tentang rancangan penelitian. Pada umumnya yang namanya rancangan penelitian ini terdiri dari 8 bagian besar, yaitu penelitian terdahulu, kemudian ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Topik ini merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Penetapan topik dalam penelitian ini sangat penting. Kenapa? Karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dan dapat menegaskan batasan masalah yang dapat membantu mengarahkan dalam menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya anak-anakku semuanya ya. Yang pertama adalah bahwa topik penelitian ini harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, usahakan topik yang kita pilih ini adalah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Kemudian data cukup tersedia, dan yang keempat, topik harus memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Jadi kita tidak hanya sekedar neliti ya, tapi benar-benar yang kita teliti ini mempunyai kegunaan atau manfaat secara praktis ya. Kemudian memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sedangkan populasi adalah merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau unit penelitian, atau bisa juga dikatakan unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Makin besar sampel yang diambil, biasanya akan semakin besar atau tinggi taraf representatif sampel tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang pengumpulan data ya. Jadi jenis-jenis data menurut cara perolehannya ada data primer dan data sekunder.
Kemudian menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif, dan menurut sumbernya ada data internal dan eksternal ya. Sengaja Ibu tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi data-data tersebut. Karena apa? Karena tugas yang terakhir ini ya, jelaskan jenis-jenis data tadi ya. Jadi kalian harus menjelaskan data berdasarkan cara perolehannya. Ada 2 tadi ya, data primer apa, data sekunder apa. Silahkan dijelaskan ya. Kemudian data berdasarkan sifatnya juga ada 2 tadi ya, kualitatif dan kuantitatif. Silahkan dijelaskan. Dan data menurut sumbernya juga dibagi menjadi 2, data internal dan eksternal. Silahkan didefinisikan ya. Kalian bisa cari di buku dan juga di LKS atau di mana saja boleh ya, di internet juga bisa ya. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku, kemudian kirim via WA. Ibu tunggu 1 pekan ya, paling lambat 1 pekan setelah hari ini ya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.